seluruh Banten. Senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgoyanti, membuka forum perangkat daerah DP3 AKKB Provinsi Banten untuk bersama berperan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan catatan sipil, serta keluarga berencana yang lebih baik. Virgoyanti mengatakan, forum perangkat daerah merupakan wadah bersama dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sebagai upaya memperkuat komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta menjamin kesejahteraan masyarakat. Hal itu tentu saja untuk penyempurnaan dan perbaikan dalam penyusunan perencanaan tahun 2025. Terdapat beberapa hal yang harus menjadi perhatian, di antaranya mengenai pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Beberapa isu strategis yang harus menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan pembangunan tersebut yakni peningkatan layanan pengaduan kekerasan, upaya penurunan angka stunting, serta peningkatan pendapatan perempuan dan ekonomi keluarga. Kepala DP3 AKKB Provinsi Banten Siti Ma'aninina dalam laporannya menyampaikan forum perangkat daerah tersebut diikuti oleh OPD Lingkup Provinsi Banten, Kepala OPD Pengampu Perempuan dan Anak, Pengampu Pengendalian Perempuan dan Keluarga Berencana, OPD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota se-Provinsi Banten, instansi vertikal serta lembaga stakeholder, sebagai upaya untuk menyepakati program atau kegiatan sesuai dengan hasil analisa permasalahan dan isu strategis, serta untuk mendapatkan masukan yang penting terhadap rencana kerja tahun 2025. Kami berhasil mewawancarai Siti Ma'aninina, Kepala DP3 AKKB Provinsi Banten. Karena forum OPD ini wadah ya. Dia bagaimana wadah ini penting bagi kita semua karena di sana itu akan memperkuat komitmen. Jadi komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Banten. Jadi program ini harus sama. Kita sepakati yang prioritas yang mana, apa yang harus dilaksanakan oleh pusat, apa yang dikerjakan oleh provinsi, kabupaten kota sampai tingkatan desa dan kelurahan. Maksud dan tujuan yang kita harapkan ya mendapatkan pemahaman yang sama sehingga pada tahun 2025 itu hasil analisis permasalahan, hasil pembahasan, nah itu dituangkan di dalam berita acara. Nah, berita acara itu kesepakatan dari keseluruhan itu menjadi pedoman pada saat pelaksanaan program kegiatan yang sudah menjadi prioritas tadi di tahun 2025. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Banten melalui Disnaker Trans Provinsi Banten berkomitmen menurunkan angka pengangguran di Provinsi Banten yang dibahas dalam forum perangkat daerah bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Provinsi Banten Septokal Nadi mengungkapkan salah satu fokus pembahasan dalam forum OPD yang dihadiri seluruh OPD terkait dari 8 kabupaten kota serta stakeholder yang membidangi ketenagakerjaan ini adalah bagaimana sektor ketenagakerjaan di Provinsi Banten bisa menjawab berbagai tantangan ke depan dalam rangka menurunkan pengangguran. Disnaker Trans telah memetakan kebutuhan masyarakat baik di dunia usaha maupun dunia industri dengan mengoptimalkan SMK, mempersiapkan kompetensi dan kemampuan tenaga kerja dan calon tenaga kerja dengan memperbanyak pelatihan dan program pemagangan sehingga membentuk tenaga kerja yang kreatif dan mandiri. Selanjutnya, dalam menurunkan pengangguran, pihaknya akan melakukan sosialisasi terhadap perusahaan-perusahaan agar lebih terbuka kepada pemerintah dalam pelaporan lowongan pekerjaan. Tujuannya agar para pencari kerja dapat memanfaatkan portal platform Siap Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar dukung pariwisata Bahari Teluk Banten dengan rekreasi beragam jenis aktivitas seperti wisata pantai, pulau, snorkeling, dan lain-lain. Al-Muktabar bersama penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti, finalis Putri Indonesia Banten 2 Latisa Maura, dan para kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Banten meninjau langsung fasilitas pendukung potensi wisata, karakter wisata yang berada di Teluk Banten, salah satunya di Pulau 5, Kota Serang. Al-Muktabar mengatakan, para wisatawan dapat memanfaatkan daya tarik potensi lingkungan seperti pantai dan laut, karakter ekosistem, hutan mangrove yang berada di Karangan Tukasemen, serta wisata religi yang berada di kawasan Banten Lama.
Sebelumnya, Al-Muktabar beserta rombongan melakukan penanaman pohon mangrove di Smart Fisheries Village Politeknik Ahli Usaha Perikanan Karangantu, Kota Serang. Penanaman pohon mangrove tersebut sebagai upaya dalam menjaga kelestarian lingkungan khususnya di wilayah pesisir. Baik warga seluruh Banten, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgoyanti menghadiri pengukuhan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Ameriza M. Musa. Virgoyanti berharap agar Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten yang baru bisa segera beradaptasi, berkomunikasi, dan koordinasi dengan jajaran Forkopimda di Provinsi Banten. Karena dengan itu, maka pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Banten bisa segera terwujud. Bank Indonesia Provinsi Banten bersama pemerintah daerah dan stakeholder lainnya mempunyai peranan penting untuk mendorong perbaikan perekonomian di wilayah Provinsi Banten. Tak lupa Virgoyanti bersama segenap jajaran Forkopimda mengucapkan banyak terima kasih atas kinerja dan dedikasi yang diberikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia sebelumnya, Bapak Imaduddin Sahabat, yang telah bersama-sama bekerja untuk menjaga stabilitas perekonomian di Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten dalam tata kelola APBD taat pada asas akuntabilitas dan transparan serta taat pada perundang-undangan yang berlaku. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar mengungkapkan, saat ini pemerintah Provinsi Banten sedang berupaya menuju ekosistem baru pemerintahan yang digerakkan dengan reformasi birokrasi tematik berdampak. Asas akuntabilitas dan transparan dibuktikan dengan raihan penghargaan. Selain itu, oleh apa yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat, mulai dari penanganan serta pencegahan stunting dan gizi buruk, penanganan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, investasi, hingga pelayanan dasar pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Banten Dede Soekarjo memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Banten yang telah menyelesaikan dan melaporkan LKPD tahun 2023 unaudit pada 7 Februari 2024 lalu. Dede Soekarjo juga memberikan rekomendasi strategi untuk meningkatkan kualitas LKPD Provinsi Banten, di antaranya dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, memperkuat SPI pengelolaan kas dan rekening kas umum daerah RKUD, meningkatkan implementasi non-cash transaction, meningkatkan kualitas SDM pengelola uang dan barang secara berkelanjutan, memperkuat sistem teknologi informasi, meningkatkan quality control dan quality assurance, serta mengoptimalkan peran inspektorat. Informasi selanjutnya, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgoyanti mengapresiasi berbagai masukan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui hasil reses DPRD Provinsi Banten. Pemerintah Provinsi Banten akan menindaklanjuti segala aspirasi yang menjadi pokok-pokok pikiran tersebut, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah yang menjadi parameter penyusunan program, karena hasil reses ini menjadi bagian dasar rujukan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, dan pembangunan di Provinsi Banten. Virgoyanti menyampaikan, adapun hasil reses tersebut terkait bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, sosial, serta bidang ekonomi terkait usaha produktif masyarakat pedesaan dan mengenai permasalahan rumah tidak layak huni hingga ruang terbuka hijau. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga seluruh Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.